Al-Faruq, kaum munafik, tawanan perang, dan pengharaman khamr. Umar bin Khattab merupakan segelintir dari penduduk Mekah yang bisa membaca dan menulis. Sejak sebelum memeluk Islam, Umar merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Beliau merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat Mekah jahiliyah, yang saat itu baca tulis belumlah menjadi hal yang sangat penting. Sifat keummian inilah yang dianut oleh masyarakat Mekah hingga ratusan tahun lamanya. Pada masa tersebut, kebudayaan Mekah bukan berlandaskan pada baca tulis, namun hafalan. Harb bin Umayyah merupakan sosok yang berjasa besar bagi Umar bin Khattab. Ayah dari Abu Sufyan itulah yang mengajari Umar muda dalam baca tulis. Kemampuan baca tulis membuat Umar bin Khattab sedari muda telah terpelajar dengan kebudayaan Quraisy Mekah. Minatnya pada ilmu pengetahuan inilah yang membuat Umar bin Khattab menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad, baik era Mekah maupun Madinah. Dibimbing oleh Rasulullah, Umar bin Khattab akan menyelami ilmu pengetahuan yang sifatnya ilahiyah. Setelah berhijrah, Umar bin Khattab tinggal di kawasan Awali, sebuah tempat di pinggiran Madinah. Di tempat inilah Umar bin Khattab menempa dirinya dan berguru di halaqah Madrasah Nabawiyah dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan di bawah bimbingan langsung Rasulullah. Umar bin Khattab tidak melewatkan sedikit pun pertemuan untuk mempelajari Al-Quran dan segala contoh tindakan maupun ucapan Nabi Muhammad yang kelak akan dicatat sebagai hadits. Umar bin Khattab bersama para sahabat mendatangi Masjid Nabawi untuk bersama-sama mendapatkan ilmu-ilmu ilahiyah dari Rasulullah. Umar pernah mengatakan, "Aku dan tetanggaku dari kaum Ansor, dari Bani Umayyah bin Yazid, penduduk Awali, mendatangi Rasulullah SAW secara bergantian. Suatu hari beliau yang datang, dan pada hari lainnya aku yang datang. Apabila aku datang, aku mendapatkan berita tentang wahyu dan lainnya pada hari itu. Jika beliau datang, beliau pun melakukan hal yang sama." Semenjak menjadi Muslim, Umar bin Khattab bertekad menghafalkan Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Umar bin Khattab mendengarkan ayat-ayat ilahiyah yang turun melalui Rasulullah, sehingga kemudian ia menghafal semua ayat dan surahnya. Rasulullah memperdengarkan Al-Quran, dan Umar dengan tekun menghafalkan riwayat yang dibacakan kepadanya. Dengan demikian, Umar bin Khattab terdidik secara Al-Quran yang mempengaruhi setiap sendi kehidupannya, mulai dari hukum hingga etika sosial, dari masalah sejarah sampai kearifan, akal, hati, jiwa, dan ruhnya telah dipengaruhi oleh Al-Quran. Meskipun disebut sahabat, Umar bin Khattab telah berguru langsung kepada Rasulullah. Sejarah Muslim era awal mencatat Umar bin Khattab sebagai sahabat yang paling pemberani. Ia kerap bertanya kepada Rasulullah mengenai berbagai hal yang belum ia ketahui. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai sahabat yang penuh kejujuran dan kebijaksanaan. Pemahamannya yang kuat dan kedalaman ilmunya terhadap tujuan-tujuan Al-Quran tercermin pada beberapa firman Allah yang turun sesuai dengan pendapatnya dalam beberapa kejadian. Suatu ketika, Umar pernah berkata, "Aku bersesuaian dengan Allah dalam 3 hal, atau Allah bersesuaian denganku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, andai engkau menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat solat, Allah kemudian menurunkan ayat tentang hal tersebut. Aku juga berkata, ya Rasulullah, orang baik dan orang jahat masuk menemuimu. Andai kata engkau memerintahkan istri-istrimu memakai hijab. Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Aku juga berkata, telah sampai kepadaku berita tentang celaan Nabi terhadap sebagian istri beliau. Aku pun pergi menemui mereka, kemudian aku katakan, kalian hentikanlah perbuatan yang membuat Rasulullah marah, atau Allah akan mengganti kalian dengan yang lebih baik. Kemudian aku mendatangi salah seorang istri beliau dan ia berkata, wahai Umar, tidaklah Rasulullah menasihati istri-istrinya sehingga engkau menasihati mereka? Allah kemudian menurunkan surat At-Tahrim ayat ke-5. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan yang akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Madinah telah menjadi tempat umat Islam mendapatkan kehidupan yang mapan dalam menjalankan perintah agamanya. Namun, tetap saja ada segolongan orang yang berpura-pura Islam, namun hatinya tidak. Mereka ini dikenal sebagai kaum munafik.
Suatu hari, salah satu tokoh utama kaum munafik, Abdullah bin Ubay, meninggal dunia. Rasulullah memenuhi permintaan anak Abdullah bin Ubay untuk mensyalati jenazah ayahnya itu. Ketika beliau berdiri hendak mensyalati jenazah Abdullah bin Ubay, tiba-tiba Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, apakah terhadap musuh Allah yang berkata hal-hal buruk itu engkau akan mensolatinya?" Rasulullah tersenyum dan menjawab pertanyaan Umar. Hentikan ucapanmu, wahai Umar. Sesungguhnya aku diberi pilihan apakah beristighfar untuknya atau tidak. Maka aku pun akan beristighfar untuknya. Setelah itu, turunlah surat At-Taubah ayat ke-80. Kamu memohonkan ampun bagi mereka, atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka, adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Kemudian Rasulullah berkata, Andai aku tahu, jika aku menambah lebih dari 70 kali, lalu ia diampuni, akan aku tambah. Rasulullah selanjutnya mensolati jenazah Abdullah bin Ubay dan berjalan mengiringnya ke pemakaman. Rasulullah berdiri hingga proses pemakaman Abdullah bin Ubay selesai. Tidak lama kemudian, turunlah surat At-Taubah ayat ke-84. Dan janganlah kamu mensolati seseorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Setelah itu, Rasulullah tidak lagi mensalati orang munafik yang meninggal atau berdiri di atas kuburnya untuk mendoakannya. Pada peristiwa Perang Badar, pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Rasulullah mendapatkan kemenangan besar. Pasukan Muslim berhasil menawan 70 kaum musyrikin. Saat itu belum ada ayat yang secara jelas mengatur mengenai tawanan perang. Rasulullah kemudian meminta pendapat Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Abu Bakar terlebih dahulu memberikan pendapatnya kepada Rasulullah. Wahai Nabi Allah, mereka adalah keturunan paman Anda, keluarga dan saudara. Saya berpendapat hendaknya engkau mengambil tebusan dari mereka. Sehingga apa yang kita ambil dari mereka menjadi kekuatan kita melawan kaum kafir. Semoga Allah memberi hidayah pada mereka sehingga memberi pertolongan bagi kita. Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar bin Khattab, Bagaimana pendapatmu Ibnu Khattab? Umar menjawab, "Demi Allah, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Akan tetapi, saya berpendapat hendaklah Anda memberikan kewenangan kepadaku terhadap salah seorang saudaraku yang musyrik, agar aku bisa memberinya hukuman mati. Kemudian Anda memberikan kewenangan kepada Ali terhadap Uqail dan memberi kewenangan kepada Hamzah. Mereka para tawanan itu adalah orang-orang penting kaum musyrikin." Rasulullah dengan jiwa lapang dadanya memilih pendapat Abu Bakar. Beliau berharap kaum musyrikin yang tertawan itu mendapatkan hidayah setelah ditebus. Setelah seluruh tawanan perang Badar ditebus, Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad. Saat itu, ia melihat Nabi Muhammad sedang menangis bersama Abu Bakar Asy-Syiddiq di dekat sebuah pohon kurma. Dengan penuh rasa ingin tahu, Umar pun bertanya, "Ya Rasulullah, beritahu aku apa yang membuat engkau dan sahabatmu itu menangis. Jika aku mendapati sesuatu yang membuatku menangis, aku juga akan menangis. Jika aku tidak menemukan sesuatu yang harus membuatku menangis, aku akan turut serta menangis dengan kalian." Nabi Muhammad kemudian berkata, Aku menangis karena sahabat-sahabatmu yang menawarkan tebusan kepadaku. Telah ditunjukkan padaku bahwa azab mereka lebih dekat daripada pohon ini. Allah telah menurunkan firman-Nya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki akhirat. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Firman Allah yang sebagai teguran atas tawanan perang di Badar tersebut merupakan surat Al-Anfal ayat ke-67 dan 68. Beberapa ayat lainnya yang berkaitan dengan Umar bin Khattab adalah tentang etika atau izin memasuki rumah seseorang dan pengharaman khamr. Suatu hari, Nabi Muhammad mengutus seseorang dari kalangan Ansor untuk mengundang Umar bin Khattab. Utusan itu mendatangi rumah Umar dan mendapati sebagian aurat sahabat Rasulullah itu terbuka. Umar kemudian berdoa, "Ya Allah, haramkanlah seseorang masuk kepada kami pada waktu kami tidur."
Sebuah riwayat lainnya menuliskan bahwa Umar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku berharap seandainya Allah memerintahkan kepada kami dan melarang kami masalah meminta izin." Kemudian turunlah surah An-Nur ayat ke-58. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari, yaitu sebelum solat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah solat isya. Sedangkan khomer dan juga judi merupakan hal yang dilarang secara bertahap dan mulai diterapkan pada era Madinah. 2 hal itu dilarang melalui surah Al-Baqarah ayat ke-219. Mereka bertanya kepadamu tentang khomer dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Ketika ayat tersebut turun, Umar bin Khattab berdoa, "Ya Allah, terangkanlah dengan jelas kepada kami masalah khomer." Selanjutnya, turunlah surah An-Nisa ayat ke-43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Setelah turunnya firman tersebut, Rasulullah mengutus para penyeru untuk menyampaikan agar orang-orang yang mabuk jangan melaksanakan sholat. Ayat lainnya yang berkenaan dengan pengharaman khomer adalah surah Al-Maidah ayat ke-91. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kamu. Ketika Rasulullah membaca surat Al-Maidah ayat ke-91 di depan Umar, maka sahabat yang bergelar Al-Faruq itu berkata, Kami berhenti. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.